Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selain dosa kufur yang sudah dipastikan bakal dimasukkan ke dalam neraka, dosa maksiat juga menjadi perkara yang paling memungkinkan untuk mengantarkan seorang ke dalamnya. Walaupun barangkali status pelaku maksiat tersebut merupakan seorang hamba yang beriman. Pasalnya, maksiat merupakan bentuk perbuatan yang sangat tak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, ternyata ada satu hamba Allah yang disebutkan gagal masuk neraka hanya karena selembar kertas. Padahal hamba tersebut merupakan ahli maksiat. Seperti apa cerita kisah tersebut? Hal apa yang membuatnya sampai gagal masuk neraka? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Berbicara mengenai neraka memang selalu menjadi momok bagi umat manusia. Sekiranya tak seorang pun anak cucu Adam yang ingin masuk ke dalamnya. Walaupun seseorang itu mungkin merasa tak pantas juga untuk mendapatkan syurga. Sebab neraka merupakan tempat tinggal terburuk di antara seluruh tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan. Di sana terdapat berbagai macam dan bentuk siksaan yang sejatinya belum pernah terlihat sebelumnya. Meski keberadaan neraka masih menjadi perkara yang misteri, namun sebagai orang beriman, tentu hal tersebut sangat diyakini. Karena neraka merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan para penghuni syurga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 44. Karena itu, tak satupun makhluk bisa mengingkarinya, tak terkecuali syaitan dan jin. Kalaupun ada yang mengingkari, itulah salah satu contoh penghuni neraka. Sebab bukan rahasia lagi jika tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka sebagai bentuk balasan kepada umat manusia yang ingkar dari kebenaran. Neraka juga ditujukan bagi hamba-hamba pembangkang yang gemar berbuat dosa. Itulah mengapa sejak dini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hal tersebut melalui firman-Nya agar umat manusia bisa membekali diri sebanyak mungkin ketika masih hidup di dunia. Walau perkara syurga dan neraka menjadi urusan mutlak Sang Maha Pencipta, namun keduanya sudah diisyaratkan kepada seluruh umat manusia. Dalam artian, manusia telah diberikan kebebasan untuk memilih tempat mana yang ingin dituju nantinya. Sebab Allah juga tidak serta-merta memasukkan ke dalam syurga maupun neraka tanpa melihat amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Jika seseorang itu beriman, taat, soleh, istiqomah, dan tidak cenderung kepada dosa, maka kemungkinan besar balasannya adalah syurga. Tapi jika keadaan itu justru sebaliknya, maka siap-siaplah menjadi penghuni neraka. Setidaknya, ada beberapa dosa yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Salah satunya ialah dosa maksiat, di mana dosa ini memang seringkali dilakukan oleh umat manusia, tak terkecuali bagi mereka yang mengaku beriman. Bahkan tak jarang, manusia seperti tidak merasa takut ketika melakukan dosa tersebut. Malah ada yang berani melakukannya dengan cara terang-terangan. Dalam bahasa Arab, kata maksiat digolongkan menjadi 4 istilah, yaitu syi'ah, khoti'ah, zanbun, dan ismun. Semua istilah ini memiliki arti yang berdekatan dan maksud yang sama, yakni maksiat. Sementara dalam kitab Fawaidul Fawaid, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disebutkan jika terdapat 3 perkara yang menjadi pokok-pokok perbuatan maksiat, mulai dosa maksiat kecil hingga yang terbesar. Di antaranya ialah menggantungkan hati selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti kekuatan amarah, serta menaati perintah syahwat. Menurut penjelasan kitab tersebut, maksud menggantungkan hati selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah perbuatan syirik. Sementara mengikuti kekuatan amarah digambarkan seperti pembunuhan, sedangkan menaati perintah syahwat dijabarkan sebagai perbuatan zina. Penjelasan ini didasarkan pada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain
dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Al-Quran, Surah Al-Furqan, ayat 68. Dalam kitab lainnya yang berjudul Ada wa Dawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, jika terdapat 25 dosa maksiat yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, beberapa di antaranya seperti mencuri, meminum khamar, memberi dan menerima harta riba, beserta juru tulis dan saksinya, homoseks, menyetubuhi wanita melalui anusnya, laki-laki yang bertingkah seperti wanita, dan juga sebaliknya, berbuat jahat dan melindungi pelaku kejahatan, serta beberapa perbuatan terlarang lainnya, meski tak seberat dosa kufur yang mengingkari kebenaran secara mutlak. Dosa maksiat juga sangat berpotensi menggiring seseorang menuju ke neraka, sebab dosa maksiat sejatinya merupakan perilaku dan perbuatan yang melanggar hukum moral, serta bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun pelakunya dan apapun jenis dosa maksiat yang dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menghitungnya sebagai perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Walau maksiat disebut sangat dekat dengan neraka, tapi ternyata dosa maksiat tidak selamanya mutlak membawa seseorang ke dalamnya. Buktinya, ada salah seorang hamba yang terbebas dari ancaman neraka, padahal hamba tersebut merupakan ahli maksiat. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang hamba dari umat Nabi Muhammad SAW diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam segera memanggil Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad." Rasulullah SAW pun menjawab, "Selamat datang wahai Bapak semua manusia." Nabi Adam berkata, "Wahai Muhammad, di sana ada seseorang umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar pemberitahuan Nabi Adam, Rasulullah pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umatnya tersebut. Lalu Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana hamba tersebut, sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya, "Wahai malaikat Tuhanku, hentikan." Lalu para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah mengenai kami? Mereka tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan." Namun setelah itu, terdengarlah suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW meminta malaikat untuk menimbang kembali amal perbuatan umatnya tersebut. Singkat cerita, para malaikat tersebut pun segera menimbang kembali amal perbuatan hamba itu. Dan ternyata, seperti hasil timbangan yang pertama, di mana amal buruknya masih lebih berat daripada amal baiknya. Melihat hal itu, Rasulullah sontak mengambil selembar kertas dari sakunya, lalu meletakkan kertas tersebut di atas timbangan amal baik umatnya. Setelah kertas tersebut diletakkan, seketika itu pula, amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini berbalik arah, hingga hamba tersebut sangat bahagia. Seorang hamba itu pun berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian hamba itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Itu adalah bacaan sholawat yang pernah kamu lakukan semasa hidup di dunia, dan karena itu aku menjaganya untukmu." Siapa yang menyangka jika ahli maksiat saja bisa selamat dari ancaman neraka hanya karena bacaan sholawat. Ini menunjukkan jika syafaat Nabi Muhammad SAW memang benar adanya, maka jangan pernah sepelekan, apalagi sampai mengabaikan kekuatan sholawat, karena sungguh sia-sia sebuah hidup jika sholawat menjadi kalimat yang langka untuk dilantunkan dari hati dan lisan kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi kita tercinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, dari kisah tersebut, masihkah kalian malas berselawat kepada Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.